mata tubuh serta jiwa tak layak di hadapan-Mu. Kuduskan aku Tuhanku dengan darah-Mu yang kudus. Oh Yesus, nama rasih roha disaluh padosai ondihon kami ai nanjora doha mi mangulahoni sai sesa dosa nami marhite-hite mudarmu. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 18 November 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini Kamis 18 November 2021 terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kejadian 4 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berada di persimpangan? Persimpangan tanpa tahu harus kemana. Saya sering mengalami seperti itu bersama dengan suami. Tentunya saya nggak bisa bawa kendaraan ya, jadi suami yang bawa kendaraan. Jadi kami biasanya kalau ke tempat-tempat baru kami pakai Google Map. Tapi ada kalanya kan sinyal loss begitu ya, signal loss. Jadi sinyalnya hilang dan Google Map-nya tidak berjalan. Dan repotnya adalah kalau tiba-tiba kami ada di persimpangan, di tempat baru, kemudian map tidak berjalan karena sinyalnya hilang. Disitulah kami bingung apa yang harus kami perbuat, ke arah mana kami harus melangkah. Biasanya saya sih bilang sama suami, udah tepikan aja dulu. Tapi kalau suami saya lebih suka mengikuti hati nuraninya, belok kemana, nanti ketika sudah dapat sinyal, oh ya. Dan seringkali nuraninya benar gitu ya, bahwa dia belok ke tempat yang tepat. Saudara, dalam kehidupan juga dalam bersikap, kita juga pasti pernah mengalami persimpangan seperti itu. Persimpangan antara berbuat dosa dan tidak. Antara berbuat baik dan berbuat tidak baik. Dan inilah yang juga dirasakan oleh Kain, di Kejadian 4 ini. Kain mengalami hal itu. Persimpangan antara berbuat baik dan tidak baik ketika dia melihat bahwa persembahan yang dia berikan asapnya tidak naik ke atas, tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habel adiknya asapnya membubung tinggi ke atas dan diterima oleh Tuhan. Kenapa Tuhan? Kami berdua sama-sama memberikan apa yang kami kerjakan, hasil dari apa yang kami kerjakan. Kain bertani. Dia berikan hasil tanahnya. Habel beternak, dia berikan hasil ternaknya. Tidak ada yang istimewa dari keduanya, dua-duanya sama istimewanya, maksud saya ya. Sama-sama memberikan hasil dari apa yang mereka kerjakan.
Dan tentu sangat manusiawi kalau satu diterima, satu tidak. Yang tidak diterima maka akan cemburu pada yang diterima. Dan ketika melihat persembahan adiknya, asapnya membubung ke atas diterima oleh Tuhan, sedangkan asap persembahan yang dipersembahkan oleh Kain tidak membubung ke atas, yang artinya persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, timbullah iri hati, dengki, dia merasa panas, merasa marah. Di ayat 6 dikatakan Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ya. Dan tanpa Kain sadari ketika hatinya panas, mukanya muram, disitulah dia berada di persimpangan. Saudara, Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Amin. Tuhan mengenal Kain lebih daripada Kain mengenal dirinya. Sebelum Kain memutuskan untuk berbuat dosa atau tidak, Tuhan sudah peringatkan, be careful. Kau ada di persimpangan. Kalau kau berbuat baik, maka mukamu akan berseri, tidak lagi muram, tidak lagi panas hati. Tetapi kalau kau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip dan pilihannya ada di tanganmu. Kamu mau berkuasa atas dosa itu dan mengalahkannya, atau kamu mau diperalat oleh dosa itu dan melakukannya. Dan sayangnya Kain memilih untuk melakukan dosa itu. Dan kemudian dia membunuh Habel adiknya. Hanya karena cemburu dan iri hatinya. Dan dialah pembunuh pertama di dunia ini. Saudara, inilah juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering kita juga berdiri di persimpangan antara berbuat baik dengan tidak berbuat baik. Antara mendengar firman Tuhan dengan mengabaikannya. Antara melakukan perintah Tuhan dengan melakukan keinginan hati kita sendiri. Dan saat ini kita ditegur oleh firman Tuhan, diingatkan hari ini kalau saudara menyaksikan renungan harian ini pagi hari, mari katakan, komitmenkan pada Tuhan hari ini saja. Ya, bahwa Tuhan, aku akan memilih untuk berbuat baik supaya satu hari ini mukaku terus berseri, terus bersinar. Karena yang aku pikirkan hanya yang baik-baik saja. Jangan mau diperalat oleh si iblis. Jangan mau dikuasai oleh dosa. Kalau hati kita sudah mulai panas, muka sudah mulai muram, bos di kantor sudah mulai bete-bete sehingga kita kesal, take a deep breath. Tarik napas dalam-dalam. Katakan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, urupiau. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan Kain. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi sebaliknya kita menguasai dosa itu, kita kalahkan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, mari ya. Percuma ibu-ibu beli skincare mahal-mahal. Tapi kalau dalamnya ini tidak baik, maka muka tidak akan pernah berseri. Gak pernah glowing. Ya. Tapi orang ada yang pakai skincare sederhana, skincare warungan aja yang ada di Maret-Maret itu gitu ya. Yang harganya di bawah 50K gitu ya. Tapi mukanya terus berseri-seri. Kenapa? Karena memang terpancar dari hati wajah itu. Jadi percuma skincare-mu bu, juta-jutaan harganya, kalau hatimu gak baik, mukamu akan muram. Holom bohim di bereng jolma. Wajah saudara akan gelap dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita berbuat baik, hati kita memikirkan yang baik, hati kita memikirkan yang bahagia, yang sukacita, yang membawa kedamaian, maka itu akan terpancar di wajah kita. Wajah kita akan glowing dengan sendirinya tanpa skincare ya. Karena glowingnya berasal dari hati. Mari, pikirkan yang baik, lakukan yang baik. Maka sepanjang hari ini wajahmu akan berseri-seri karena Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih
Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajar kami untuk berbuat baik, memikirkan yang baik, sehingga muka kami terus berseri-seri. Kami jauh daripada kemuraman, kegeraman hati, panas hati, yang membuat kami mungkin jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan menguatkan kami untuk melawan dosa itu dan berbuat baik senantiasa. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu itu dalam hati kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kami semua kesehatan, pelihara kami dengan rezeki melalui apa yang kami lakukan dengan tangan kami. Berkati kami yang studi, Tuhan berikan kepintaran, yang bekerja, Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami, yang berumah tangga, berkati rumah tangga kami, Tuhan, pasangan hidup anak-anak kami. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar, yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Yang hari ini berulang tahun pun Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesus nama rasih roha bisa luhur padosai ondihon kami ai nang jora doha mi manglahoni sai sesa dosa nami marhite